didesain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo book lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku dari 3 penulis sekaligus, yaitu antologi. Ini penampakannya gue baca di Pusnas, jadi gue gak punya fisiknya atau gue gak bisa nunjukin langsung bukunya. Jadi ya ini hasil bookstagramnya. Dan ini dari 3 penulis yang sudah terkenal. Pertama itu Eka Kurniawan, yang kedua tuh Intan Paramadita, dan ketiga itu sebentar, gue agak lupa, biar gak salah gue contek dulu. Ugoran Prasad. Nah, mereka adalah 3 orang penulis yang sudah menghadirkan tulisan-tulisan yang bagus, keren, dan ya gitu, emang bagus. Tapi itu adalah pendapat secara umum orang-orang yang sudah baca tulisan-tulisannya mereka. Gue sendiri bro, ini kayak baru pengalaman pertama. Kalau kalian ketika baca buku oleh seorang penulis tertentu, pengalamannya gimana? Coba tulis di kolom komentar. Misal kalian baca, wah pertama kali baca bukunya Eka Kurniawan, feel-nya gimana? Dan kalian ceritakan di kolom komentar. Gue bakal sharing juga nih pengalaman pertama gue baca buku ini. Judulnya itu adalah Kumpulan Budak Setan. Dan seperti yang gue sebutin, ini adalah novel yang ditulis oleh, bukan novel sih, lebih tepatnya kumpulan cerita, antologi, yang ditulis oleh 3 orang sekaligus, 3 penulis terkenal, 3 penulis hebat. Nah, pengalamannya itu menyenangkan. Gimana ya gue sebutinnya? Gue gak bisa spesifik kasih kayak, wah, sejak baca buku ini gue jadi suka tulisan Eka Kurniawan, sejak baca buku ini gue suka tulisannya Intan Paramadita, atau gue baca buku ini dan kemudian gue menyukai tulisannya si Ugo. Nggak gitu langsung sih, karena ini 3 orang sekaligus dan mereka punya ciri khas gaya penulisan masing-masing. Buku ini terdiri dari, gimana? Nih, 12, bener gak sih? Oh enggak, satunya sini, 2-nya sini ya. 12 cerpen yang isinya itu horor semua. Horornya nggak melulu setan, tapi ada juga adegan-adegan sadis, bukan hadis sih, tapi kayak hal-hal mencekam yang dilakukan atau hal-hal mengerikan yang dilakukan oleh manusia. Jadi bisa gue sebut kalau ini mereka ingin menyampaikan kalau horor itu nggak melulu tentang makhluk halus supranatural loh. Horor itu bisa dihasilkan dari sosok manusia itu sendiri, sesama manusia. Nah, ini adalah salah satu kayak pesan kecil yang ingin disampaikan melalui buku ini, menurut gue ya, setelah gue baca. Karena ada 12 cerpen, gue ada, kalau nggak salah sekitar 5 cerpen atau 4 atau 5 gitulah yang gue suka, gue bakal sebutin nih. Nah, yang pertama itu Penjaga Malam. Sinopsisnya itu kayak simple kok premisnya. Sekelompok satpam, sekelompok bapak-bapak juga sih, campuran sekelompok lelaki jaga malam, ronda malam gitu di sebuah desa, kampung atau tempat itu. Dan ya udah, kejadian horor ketika mereka meronda malam. Kayak ya ini agak bisa dibilang ada mistisnya, cuman nggak disebut secara langsung kalau itu tentang setan, tapi kalian baca sendirilah. Pokoknya ini menurut gue bagus karena nggak menduga bakal ceritanya sesederhana itu, tapi kesan horor dan ngerinya itu tersampaikan. Cerpen kedua yang gue suka itu adalah Goyang Penasaran. Nah, ini itu tentang kayak penyanyi dangdut atau penyanyi yang biasa ada di dangdutan gitulah. Dan ini adalah kayak perilaku horor kengerian manusia. Karena dia bisa dibilang biduan cantik, penyanyi dangdut, banyak disukai oleh lelaki. Para pria berfantasi tentang si sosok wanita ini, jadi kayak terjadi kejadian yang tidak terduga lah itu. Nah, terus yang ketiga itu adalah Apel dan Pisau, dan itu sesuai dengan penampakan cover bukunya. Yang bookstagram yang ini nih. Gue munculin terus kan? Ya. Itu kayak ada sesosok wanita. Wanita ini menikah dengan seorang pria, tapi kayak keluarga prianya itu kayak nggak setuju atau kurang senang dengan pernikahan mereka.
di depan muka itu kayak wah sok baik, sok kalem, tapi nyinggung-nyinggung, nyindir-nyindir, di belakang digosipin. Nah, akhirnya si wanita ini melakukan hal yang tak terduga. Ya, ini tentang manusianya melakukan hal bisa dibilang mengerikan. Cerpen keempat itu Si Manis Lelaki Ketujuh. Ini juga horor tentang manusia, tindakan manusia yang punya obsesi yang bisa dibilang aneh gitulah. Pokoknya mind blowing. Nah, yang kelima itu Penjaga Bioskop. Ini sederhana sebenarnya, kisah cinta dan mistis tentang setan. Ya ada setannya, tapi ya sederhana, gimana ya bisa dibilang, agak tak terduga, dan gue cukup suka. Gue suka sebenarnya bagian romansnya, karena ini kayak kisah cinta seorang pria yang dulu bekerja sebagai penjaga bioskop. Bioskopnya itu kayak mau dihancurin, diganti dengan gedung lain karena bioskopnya udah mulai sepi dan gak laku. Dan ya, dia harus berhenti dari situ. Cuman karena ada kayak bangunan tersebut spesial, karena dia bertemu dengan sesosok wanita yang kayaknya dia suka. Terus akhirnya dia melakukan hal-hal tindakan yang tak terduga. Dan ternyata tindakan itu di latar belakangnya itu dipengaruhi oleh sosok supranatural juga. Nah ini nih, ada bagian porsi manusianya, ada bagian porsi setannya. Itu kayak gabungan, itu seru itu. Nah itu dia 5 cerpen yang gue suka. Nah menurut kalian gimana? Kalau kalian udah baca, silahkan kalian tulis cerpen mana yang kalian suka dari buku ini. Kalau udah baca, kalian bisa baca ini di Ipusnas. Gue bacanya di Ipusnas, ya agak berjuang karena harus ngantri. Tapi gue dapat setelah hari keempat kayaknya. Gue masuk antrian dan tiba-tiba stoknya ada dan gue dapet. Jadi kalian harus sering pantengin aplikasi Ipusnasnya. Sebenarnya ada fakta lain kalau buku ini dibuat dalam rangka untuk mengenang dan membaca kembali tulisan-tulisan Abdullah Harahap. Gue pernah baca dan gue ulas juga review buku salah satu tulisannya Abdullah Harahap, namanya Kolam Darah. Nah kalian bisa browsing channel lah, nanti lihat reviewnya bukunya Abdullah Harahap. Abdullah Harahap ini penulis horor picisan yang penulis horor dewasa gitulah. Jadi adegan atau cerita horor dengan adegan-adegan eksplisit tentang seks, tentang kekerasan, tentang brutal sadisme atau slasher pembunuhan gitu dan sebagainya. Dalam rangka kayak mengenang seorang penulis horor, bisa dibilang pencetus awal mula cerita horor itu nggak harus melulu tentang setan, bisa juga tentang manusia. Dan horor itu nggak melulu harus, gimana sebutannya, gak melulu harus ya hantu doang. Ada hal lain tentang kebudayaan, tentang politik dan sebagainya. Karena tulisannya si Abdullah Harahap itu pasti ada disebut tentang kayak si miskin, si kaya, si yang tinggal di kota dan si yang tinggal di desa, si orang biasa dan si orang yang punya jabatan tertentu dan sebagainya. Nah itu uniknya tulisan Abdullah Harahap. Walaupun bisa dibilang ini horor picisan, tapi hal yang diangkat dalam novelnya itu bagus. Nah makanya Eka, Intan, dan Ugo ini kayak wah, untuk kayak mengingat kembali kalau horor itu nggak melulu setan dan harus dramatis atau indigo dan sebagainya. Horor itu tuh kayak gini loh, dan di dalam horor kita bisa selipin kayak gini loh. Nah ini adalah bukunya, gue suka banget. Dan terutama 5 cerpen yang gue sebutin sebelumnya itu kayak bisa dibilang pengalaman pertama gue baca buku dari 3 penulis sekaligus, dan gue suka. Itu pengalamannya. Kalau kalian sendiri gimana? Coba deh kalian buka Ipusnas, baca, atau kalian beli bukunya. Ntar kita diskusi di kolom komentar. Sekian review dari gue, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!